Halo, kami dari kelompok 3 dan akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama akan kita bahas adalah sintesis protein secara umum. Sintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber penguatan asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein. Tetapi, DNA ini tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA ini pada nantinya akan ditranskripsi menjadi molekul RNA. Nah, molekul RNA inilah yang nantinya akan ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA adalah molekul yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA atau deoksiribosonukleat asid. DNA merupakan satuan unit fungsional penyimpanan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. DNA terdiri atas dua rangkai yang saling berpunying atau double helix yang berperan dalam pembentukan RNA. Struktur DNA menurut Rosencrick adalah berupa helix ganda antiparalel atau double helix antiparalel, yang berarti kita yang terdiri dari rangkai ganda yang berwarna sejajar. DNA tersusun atas nukleotida, sehingga dapat disebut polinukleotida. DNA memiliki dua pasang basa nitrogen, yaitu basa purin dan basa pyrimidin. Pada DNA basa purin dan pyrimidin terdiri atas basa purin terdapat adenin dan guanin, sedangkan basa pyrimidin terdapat timin dan sitosin. Masing-masing pasangan basa nitrogen berikatan antara satu dengan yang lainnya oleh atom hidrogen. Adenin dan timin saling berikatan dengan dua atom hidrogen, sedangkan ikatan antara guanin dan sitosin dihubungkan dengan tiga atom hidrogen. Dan untuk memecahkan atau memutuskan ikatan-ikatan tersebut, diperlukan suatu struktur protein lain yang disebut RNA polimerase. Selanjutnya ada RNA atau ribosonukleat asid. RNA merupakan satu unit fungsional penyalur kode gen atau genom yang berasal dari DNA. Struktur RNA berupa pita yang terdiri dari rangkai tunggal. RNA terdiri atas ribonukleotida, namun tetap disebut polinukleotida. Struktur ribonukleotida tanpa gugus fosfat disebut ribonukleosida. Selanjutnya terdapat perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, letak DNA terdapat pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terletak di nukleus, ribosom, dan sitoplasma. Untuk rantai DNA yaitu ganda dan panjang, untuk rantai RNA yaitu tunggal lebih pendek. Sedangkan untuk fungsi DNA untuk hereditas dan sintesis protein dan RNA untuk sintesis protein. Untuk gula pentosa DNA yaitu 2-deoksiribosa, untuk RNA gula pentosanya yaitu ribosa. Untuk basa nitrogen DNA yaitu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan untuk RNA ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Untuk kadar DNA yaitu tetap, sedangkan kadar RNA yaitu berubah-ubah. Untuk jenis DNA yaitu DNA sense odogen dan antisense. Sedangkan untuk jenis RNA ada mRNA, RNA, dan tRNA. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi pada fase S sickle cell atau interfase sebelum sel mitosis. Lalu replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif dan mekanisme replikasi DNA melibatkan beberapa enzim dan protein spesifik yang terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi dimulai ketika sekelompok protein berkumpul untuk membentuk kompleks pre-replikasi atau biasa disebut sebagai pre-replication protein complex yang berfungsi untuk memisahkan kedua untai parent DNA. Pre-replication protein complex ini mencari sekuens nukleotida spesifik di sepanjang untai DNA yang disebut sebagai origins of replication. Sekuens nukleotida yang dipilih oleh protein ini pada umumnya memiliki banyak basa A dan T, karena basa A dan T hanya terikat dengan 2 ikatan hidrogen. 2 untai parent DNA yang sudah terpisahkan selanjutnya akan membentuk replication fork dan terdapat enzim bernama DNA helikase yang berfungsi untuk memisahkan 2 untai DNA dari replication fork
sehingga celah yang terbentuk antara dua untai DNA yang terpisah atau disebut dengan replication bubble menjadi lebih besar. DNA yang sudah terdisosiasi menjadi DNA untai tunggal memiliki sifat yang lebih tidak stabil dibanding dengan DNA untai ganda dan memiliki tendensi untuk menyatu kembali. Sehingga untuk membantu mencegah mereka untuk bersatu kembali, terdapat molekul protein pembantu yang disebut sebagai single-stranded DNA binding protein dan mengikat masing-masing untai tunggal. Langkah kedua adalah elongasi, dan untuk itu dibutuhkan enzim baru yaitu RNA primase. RNA primase berfungsi secara acak mensintesis RNA yang panjangnya hanya beberapa nukleotida, yang disebut sebagai primer RNA. Salah satu dari primer RNA tersebut akan berikatan secara komplementer dengan nukleotida pada untai parent DNA yang terbuka. Setelah itu, enzim DNA polimerase 3 mensintesis nukleotida melanjutkan sequence nukleotida dari primer RNA. Pada leading strand, DNA polimerase 3 dapat dengan mudah mensintesis DNA karena pembentukannya dari 5 ke 3. Kemudian, enzim DNA polimerase 1 akan mensintesis DNA untuk menggantikan primer RNA yang ada. Pada leading strand, DNA yang disintesis oleh DNA polimerase 3 dan 1 dapat tersambung secara sempurna. Tetapi pada lagging strand, DNA polimerase 3 hanya mensintesis DNA dari setiap primer RNA yang ada, membuat sekuens nukleotida yang dihasilkan lebih pendek dan banyak, yang disebut dengan Okazaki fragments. Kemudian, enzim DNA polimerase 1 akan mensintesis DNA untuk menggantikan primer RNA yang ada. Lain halnya dengan leading strand, pada lagging strand, DNA yang disintesis oleh DNA polimerase 3 dan 1 tidak dapat tersambung secara sempurna, sehingga dibutuhkan enzim lain bernama ligase. Step terakhir dari replikasi DNA adalah terminasi. Di ujung kromosom adalah wilayah DNA di mana terdapat pengulangan sekuens nukleotida TT-AGGG. Bagian kromosom ini disebut sebagai telomer. Urutan DNA dalam telomer memberikan sinyal kepada DNA polimerase untuk berhenti mensintesis DNA sebelum sampai ke ujung. Sekuens nukleotida TT-AGGG yang berulang ini tidak mengkodekan apapun, jadi tidak ada gen yang terlewat untuk direplikasi. Dan hasilnya adalah setiap kali untai DNA direplikasi, untai baru sedikit lebih pendek dari untai template karena sedikit telomernya hilang. Selanjutnya, kita akan membahas leading strand. Leading strand, pada replikasi DNA terdapat untaian pengawal oleh DNA polimerase yang berjalan arah 5 aksen ke 3 aksen secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3 aksen OH bebas sama sekali dari sebuah primer RNA dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan dengan searah dengan pergerakan garpu replikasi. Selanjutnya kita akan membahas lagging strand. Lagging strand ialah untaian DNA yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut fragmen Okazaki. Pada untaian ini, primase membentuk primer RNA DNA polimerase, dengan demikian dapat menggunakan gugus OH 3 aksen bebas sama sekali pada primer RNA tersebut untuk mensintesis DNA dengan arah 3 aksen ke 5 aksen. Pada garpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 5 aksen ke 3 aksen akan diproses secara kontinu yang dinamakan dengan leading strand. Adapun helai DNA yang orientasinya berlawanan disebut lagging strand. Nah, di leading strand ini, arah replikasi akan searah dengan pembukaan struktur double helix. Oleh sebab itu, hanya diperlukan satu kali primer khusus, yaitu pada saat dimulainya replikasi agar DNA polimerase bisa mulai bekerja. Hal ini berbeda dengan lagging strand. Dijelaskan sebelumnya bahwa pada lagging strand, arah replikasi berlawanan dengan arah pembukaan double helix. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Nah, untuk setiap dimulainya fragmen Okazaki yang baru, perlu ada primer khusus untuk memulai replikasi. Nah, untuk keperluan ini, ada enzim khusus yang dinamakan DNA primase. Enzim ini berfungsi membuat primer di lagging strand, primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase
untuk memulai replikasi fragmen Okazaki yang baru. Nah, fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Setelahnya, maka lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Nah, dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan menyambungkan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Nah, penempelan fragmen Okazaki ini dibutuhkan enzim DNA ligase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan sebuah proses pembentukan molekul protein pada sel tubuh. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri merupakan pembentukan RNA berdasarkan DNA template, dan translasi merupakan penerjemahan kodon mRNA menjadi rantai protein pada ribosom. Selanjutnya mari kita bahas tentang transkripsi. Transkripsi merupakan proses penulisan ulang dengan cara yang berbeda, di mana nantinya sekuens DNA pada template strand akan menjadi template pembentukan RNA. Perbedaan penulisan DNA dan RNA ini terletak pada nitrogennya. Pada DNA, basa nitrogen yang digunakan adalah basa adenin dan guanin pada purin, lalu timin dan sitosin pada pirimidin. Yang nantinya pada RNA, timin akan diubah menjadi urasil. Transkripsi ini terjadi pada nukleus, dan proses ini akan terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan pertama dari transkripsi merupakan inisiasi. Inisiasi terjadi ketika DNA template ditempeli oleh RNA polimerase. Menempeli RNA polimerase ini membutuhkan 2 hal, yaitu promoter dan faktor sigma. Promoter ini merupakan sekuens DNA spesifik yang akan menjadi tempat bermulanya transkripsi. Daerah promoter ini juga akan mengirimkan signal untuk terjadinya transkripsi, dan promoter ini disebut data box. Selanjutnya, penempelan RNA polimerase pada DNA ini membutuhkan yang namanya faktor sigma. Selanjutnya, setelah RNA polimerase menempel pada DNA, maka double helix akan terbuka dan akan terjadi proses elongasi, yaitu penyusunan rantai RNA oleh RNA polimerase. Pencetakan RNA ini akan terjadi pada template strand DNA, lalu nantinya timin pada DNA akan ditranskripsi menjadi urasil pada RNA. Selanjutnya, arah transkripsi pembentukan RNA akan bermula dari ujung 5 ke ujung 3. RNA baru akan terus terbentuk hingga transkripsi sampai ke daerah transminasi. Terminasi terjadi ketika transkripsi mencapai daerah terminator. Daerah ini memiliki 2 tipe, yaitu Haken loop maupun Rho factor. Ketika proses transkripsi bertemu Haken loop ataupun Rho factor, maka faktor sigma akan melepaskan diri dari RNA polimerase dan diikuti oleh pelepasan RNA polimerase dari DNA, dan disinilah proses transkripsi terhenti dengan hasil RNA. Setelah melanjutkan perjalanan ke translasi, RNA harus diproses dengan melewati proses pleaching, editing, dan encaping, di mana proses ini akan menghilangkan bagian intron pada RNA dan hanya akan menyisakan bagian ekstron. Selanjutnya, pada ujung 5 RNA akan diberi cap, sedangkan pada ujung 3 akan diberi tail. Dan setelah melewati proses ini, barulah RNA akan bisa disebut sebagai mRNA yang sudah siap untuk keluar menuju sitoplasma dan menjalani proses selanjutnya, yaitu translasi. Setelah mRNA keluar dari nukleus menuju sitoplasma, maka mRNA akan menjalani proses translasi, yaitu proses penerjemahan kodon dari mRNA menjadi protein. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi ini melibatkan beberapa peran, yaitu tRNA sebagai pembawa asam amino, mRNA sebagai pembawa kodon, dan rRNA yang bergabung dengan ribosom sebagai tempat translasi itu sendiri. Tahapan yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi diawali dengan pembentukan kompleks inisiasi. Kompleks ini terbentuk saat tRNA yang membawa asam amino methionine sebagai antikodon start berikatan dengan ribosom subunit kecil. Selanjutnya, kompleks inisiasi ini akan ditempeli oleh mRNA, dan mRNA akan terus bergerak hingga pada kodon AUG atau kodon start yang komplementer dengan antikodon tRNA methionine. Pada saat itulah, ribosom subunit besar akan menempel pada subunit kecil, dan tRNA methionine akan berada pada site B subunit besar.
Ketika ribosom subunit besar sudah bergabung dengan ribosom subunit kecil, maka dimulailah proses penyusunan protein atau yang disebut elongasi. tRNA metionin nantinya akan berada pada site P, selanjutnya tRNA protein lainnya akan masuk ke site A atau site aseptor. Gugus asam amino site B akan berpindah ke site A, lalu tRNA metionin akan bergeser ke site E dan akan keluar dari ribosom. Selanjutnya protein kedua yang akan bergeser ke site E dan akan masuk tRNA lain pada site A. Tahapan terminasi akan terjadi ketika proses translasi sampai pada codon stop. Hal ini terjadi karena tRNA yang komplementer dengan codon stop tidak menjadi asam amino apapun, sehingga pembentukan asam amino akan terhenti dan seluruh unit ribosom dan mRNA akan segera memisahkan diri. Dan hasil akhir dari proses translasi adalah protein. Hasil akhir dari proses translasi adalah protein primer, di mana protein ini belum aktif dan belum dapat digunakan oleh tubuh. Untuk menjadi protein aktif, perlu adanya proses folding dan post-translasi proses. Hal ini bertujuan untuk mematurasi protein menjadi protein fungsional yang berbentuk 3 dimensi dan disebut sebagai struktur protein kuartener. Terima kasih dan sampai jumpa.